Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa selama 7 jam terkait kerumunan massa Rizik Syihab di Megamendung, Bogor pada Jumat 13 November lalu. RK menjelaskan aparat dan Satgas Covid Bogor saat itu melakukan pendekatan humanis non-represif. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, pendekatan humanis non-represif dipilih untuk mencegah gesekan saat terjadi kerumunan massa pada acara Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor pada Jumat pekan lalu. Selain itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa terkait protokol pencegahan COVID-19 di wilayah kabupaten adalah tanggung jawab Satgas Covid tingkat kabupaten. Terkait kerumunan orang di acara Rizik Syihab di Megamendung, Ridwan Kamil memberikan sanksi kepada Pemkab Bogor. 400 orang yang berkerumun di Megamendung sudah dites swab, 5 orang positif COVID-19. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin, ya. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan, ya. Kemudian dalam hari hanya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya dua pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif, ya. Polri memeriksa Ridwan Kamil sejak pukul 10 pagi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Keterangan Gubernur Jawa Barat diperlukan untuk menjelaskan Pergub penanganan pandemi COVID-19 hingga langkah yang diambil jika terjadi kerumunan. Pemeriksaan atau klarifikasi Gubernur Jawa Barat RK yang sudah tiba di Bareskrim kurang lebih pukul 10.00 WIB dan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi di Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim sampai pukul 11.30 tadi. Dan setelah dilakukan istirahat, isoma, beliau juga sholat Jumat di Masjid Mabes Polri. Kemudian dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan lanjutan. Terkait kerumunan di Petamburan, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Putri Rizik Syihab, Syarifah Najwa Shihab, beserta menantunya Irfan Aliadrus. Untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Namun pada pemanggilan ini, anak dan menantu Rizik bersama 3 orang lainnya mangkir. Dari 7 orang yang dijadwalkan, 2 diantaranya hadir menjalani pemeriksaan, yakni Kepala BPBD DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dari 7 orang tersebut, yang hadir hanya 2, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI dan dari BPBD DKI. Sedangkan yang tidak hadir 5 orang dan belum ada konfirmasi. Yang tidak hadir adalah HA, Humas EPI, kedua NS, pengantin wanita, kemudian MI, pengantin pria, kemudian I sebagai orang yang diminta untuk menyewa tenda. Jadi kami ulangi, 5 orang ini tidak hadir dan belum ada konfirmasi, belum ada alasan mengapa tidak hadir.
Sementara itu, saudara, di Polda Jawa Barat, polisi memanggil 10 orang untuk dimintai keterangan soal kerumunan acara FPI di Kabupaten Bogor yang dihadiri Rizik Syihab. Dari 10 orang yang dipanggil, 3 orang tidak hadir. Salah satunya Bupati Bogor, Ade Yasin, karena positif corona. 7 orang yang hadir sebagian adalah pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Yang tidak bisa hadir itu adalah Bupati, kemudian Ketua RW setempat, dan satu lagi adalah dari pihak penyelenggara FPI. Dari Ibu Bupati memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari Ketua RW setempat. Ya, itu mereka dua-duanya tidak bisa hadir karena sakit, dan satu lagi dari pihak penyelenggara FPI sampai sekarang belum ada kabarnya. Mudah-mudahan yang bersangkutan dalam perjalanan dan bisa hadir untuk ikut klarifikasi. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan puluhan orang yang ikut acara Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan dinyatakan positif COVID-19. Informasi ini disampaikan Doni di sela-sela kunjungannya menengok para pengungsi lereng Merapi di Boyolali, Jawa Tengah. Doni menambahkan untuk wilayah Petamburan, dari 15 yang diperiksa, 7 positif termasuk Lurah Petamburan. Sementara pada acara FPI di Tebet sudah ada 50 orang yang positif corona. Nah, data yang terakhir yang kami terima tadi malam, untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Dan kami berharap kerjasama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, khususnya juga para ketua RT dan RW, untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan. Mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada ketua RT dan RW, lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke puskesmas. Saudara, petugas Damkar Jakarta Pusat pada Jumat siang melakukan upaya sterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan di sepanjang Jalan Aibda KS Tubun Petamburan, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan mobil pemadam, cairan disinfektan disemprotkan sebagai upaya sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pasca adanya kerumunan di kawasan Petamburan. Kegiatan sterilisasi ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kegiatan hari ini kita instruksi dari Gubernur untuk melakukan sterilisasi di wilayah sepanjang jalan KS Tubun. Itu ya dikarenakan memang setelah ada suatu perkumpulan ataupun kelompok, itu untuk sterilisasi di wilayah atau di lingkungan itu. Langkah yang sama juga diambil oleh Satgas COVID Kabupaten Bogor. Petugas menyemprot disinfektan di kawasan Simpang Gadok, Puncak, dan juga melakukan tes cepat massal untuk warga sekitar. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat kerumunan saat acara FPI pada pekan lalu. Di antaranya, saudara, di dalam pesantren agrokultural dan di sepanjang Desa Sukagalih, Desa Sukamanah, serta Desa Kuta.